dan KPU, kami ingin sedikit memberikan masker yang mungkin akan berharga untuk orang banyak. Silakan untuk Kohati dan Kopri untuk menyerahkan masker tersebut. Baiklah, kita menutup aksi kita pada hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah penyelenggara pilkada di Kabupaten Ogan Ilir ini, ya Allah. Ya Allah, bantulah penyelenggara pilkada di Kabupaten kita lakukan ini kawan-kawan semua. Terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang telah mengawal kami. Terima kasih. KPU Bawaslu sudah memberi seluruh serta melakukan keadilan yang telah ada. Oke, sekian dari kami. See you guys. Sampai berjumpa kembali. Tetap kami adalah garda terdepan untuk mengawal pesta demokrasi ini. Semangat kawan-kawan. Apakah kalian siap? Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tadi kan ada aksi dukungan terhadap KPU dan Bawaslu ini terkait keputusan itu. Bagaimana tanggapannya? Ya, jadi yang pertama kami dari Bawaslu Ogan Ilir tadi langsung menemui Mas Aksi yang merupakan gabungan dari beberapa elemen. Saya lihat tadi dari Pemuda Muhammadiyah, dari PNII, dari HMI, terus juga dari beberapa elemen buruh. Bagi kami ini sebuah apresiasi dari masyarakat ya, terutama elemen mahasiswa dan pemuda yang bernama Gempar, Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Ogan Ilir. Jadi kami tentu mengucapkan terima kasih banyak karena ini bentuk support, bentuk apresiasi dari masyarakat secara alami, secara natural, bahwa mereka mengakui yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu itu sesuai ketentuan aturan dan sesuai dengan amanah undang-undang yang memang diatur dalam undang-undang pemilihan bupati, gubernur dan wali kota. Nah, kemudian tadi juga mereka menyampaikan soal adanya tindakan provokatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan mereka juga menyampaikan untuk itu diminta segera ada tindakan tegas. Nah, saya diskusi tadi ternyata itu yang dari media sosial, jadi medsos, termasuk tadi salah satu tuntutan mereka agar ada langkah tegas pihak berwenang maupun pihak berwajib dalam rangka menyikapi akun-akun medsos maupun grup medsos yang kita tahu bersama memang kelihatannya ini sudah banyak yang melakukan penyebaran isu hoax ya, berita bohong, ujaran kebencian, dan kami tentu menyambut baik itu karena sekali lagi dalam perspektif kami selaku penyelenggara pemilu tentu ini akan menjadi potensi konflik juga ketika tidak ada langkah cepat dari semua elemen dalam rangka menjaga iklim yang saya kira sekarang kondusif di pilkada Ogan Ilir ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi kemudian tadi mereka juga mengapresiasi dalam bentuk bunga, dan itu bagi kami sebuah support dan semangat ya. Artinya memang kami ini tidak sendirian. Ada masyarakat
intelektual muda yang juga ternyata mengkaji dan menganalisa apa yang dikerjakan oleh KPU dan Bawaslu, dan artinya mereka memberikan dukungan dan mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu itu sesuai ketentuan aturan. Jadi itu saja saya kira kami selaku penyelenggara pemilu, terutama dari Bawaslu, mengucapkan terima kasih banyak. Yakinlah bahwa kami akan tetap melaksanakan tugas sesuai koridor hukum, sesuai ketentuan aturan, dan apa-apa yang menjadi keputusan nanti pada pilkada ini itu akan tetap kita junjung sesuai dengan aturan yang berlaku. Pak, sejauh ini pihak lain atau pihak luar terkait hasil pasca rekomendasi keluar. Ya, jadi pada kesempatan ini saya tegaskan ya, ancaman secara fisik, intimidasi secara langsung itu tidak pernah terjadi pada kami, terutama pada KPU dan Bawaslu. Justru kami mengapresiasi langkah pengamanan dari pihak kepolisian yang dikomandoi Pak Kapolres ya. Artinya kami memang dari sisi keamanan betul-betul dijaga, diperhatikan dalam rangka yang meningkatkan keamanan, karena ini juga bicara soal kondusivitas keamanan ya. Nah, secara langsung saya tegaskan pada rekan-rekan media, tidak ada intimidasi secara langsung. Cuman saya lihat juga di media sosial memang ada oknum-oknum yang memang apakah ini dimobilisasi, baik itu akun asli maupun akun palsu, yang kelihatannya menggiring opini dan ada upaya pelemahan yang akan dilakukan terhadap isu-isu yang disebar. Bahkan ada yang saya lihat juga sempat kemarin ada provokatif ya, dan berita bohong. Dalam ketentuan aturan ya tentu kita ini negara hukum. Ya ketentuan hukum juga mengatur soal undang-undang ITE ya. Ketika memang ada hal-hal yang menjadi potensi, saya kira ini bukan menjadi tanggung jawab kita selaku penyelenggara saja, tapi seluruh stakeholder yang berhubungan dengan bagaimana menciptakan iklim yang tetap kondusif dan bagaimana agar seluruh potensi yang akan menjadi potensi konflik itu bisa diminimalisir sedemikian rupa sehingga kita di Pilkada OI ini tetap terlaksana dengan demokratis ya. Pak, itu kan banyak akun palsu, mungkin juga berita-berita hoax, Pak. Apakah bisa ditelusuri, Pak? Mengingat keterbatasan IT kita mungkin atau melibatkan pihak kepolisian. Jadi kalau dari sisi tugas kami selaku pengawas pemilu, kami tetap melakukan pengawasan secara aktif terhadap medsos yang berhubungan dengan iklan, dengan kampanye yang memang diatur oleh KPU. Nah, kewenangan lain tentu pihak kepolisian mempunyai kewenangan dalam sisi kriminalitas terhadap ketentuan undang-undang pidana ITE misalnya kan. Terus juga dalam hal ini yang mempunyai kewenangan Menkominfo melalui Kominfo juga saya kira mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi beredarnya medsos-medsos yang memang sudah dianggap berlebihan atau sudah memenuhi unsur itu dapat menjadi potensi konflik. Saya kira itu yang perlu kita dorong bersama, termasuk rekan-rekan media juga. Saya kira mari kita ciptakan iklim pesta demokrasi di tengah kondisi apapun. Ini harus tetap kondusif, dan kami juga mengajak seluruh masyarakat, mari kita cerdas, mari kita bijak, mari kita bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini. Terutama rekan-rekan media juga harus tetap objektif dalam menyampaikan pemberitaan-pemberitaan sehingga tidak menjadi isu, tidak menjadi perspektif atau opini yang akan memicu konflik di pilkada organisasi. Kami sudah mendata ada beberapa akun dan kami termasuk bersama KPU akan segera mengambil langkah-langkah hukum untuk terhadap akun-akun yang memang sudah di luar ketentuan aturan. Pak, yang dimaksud melemahkan tadi, melemahkannya apa Pak tepatnya? Ya, saya kira bentuk provokatif, bentuk penyebaran berita bohong di medsos, yaitu juga akan berdampak pelemahan terhadap penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan jajarannya, PPK, PPS, maupun Bawaslu dan jajarannya, Bawaslu Kabupaten, Panwascam maupun Panwas Kelurahan dan Desa.
Karena sekali lagi kami dalam kondisi apapun tetap menjalankan tugas, ya kan, tetap menjalankan tugas walaupun sebetulnya di tengah pandemi dan memang kondisi pilkada ini kita masih menunggu hasil putusan. Ada kegiatan ya, tidak ada kondisi khusus ya dalam menyambut siapapun yang menyalurkan aspirasi, siapapun tetap akan diterima dan kita berlakukan sama. Tidak ada pemberlakuan metode. Cuman saja perlu digarisbawahi bahwa yang aksi itu tadi memang elemen-elemen intelektual muda yang skalanya nasional, ya kan? Ada dari NU dan jaringannya, ada Muhammadiyah, ada HMI, dari buruh. Ya artinya kan ini bentuk apresiasi dan mereka tentu menyampaikan itu hasil analisa dan kajian mereka sendiri. Tidak ada yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sampah mohon dipunguti. Masa-masa akhir, Bahwa ada sampah dipungut, mohon sampah. sampai meninggalkan Jangan sampah. sampai ada satu sampah pun yang tercecer. Kawan-kawan, saya tetap jaga kondisi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Polisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Polisi.